Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap semoga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para habaib dimanapun mereka berada. Kemudian yang belum muliakan para pencinta langgar asyifa yang insya Allah senantiasa dalam tiran rahmat dan ampunannya Allah Ta'ala. Jadi di pagi hari ini kita kembali menyambung daripada pembicaraan kita di minggu yang telah lalu, yakni mengenai daripada orang-orang yang dirindui oleh surganya Allah. Di minggu yang telah lalu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW yang bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arabatun nafarin. Jadi Nabi bahwasanya surga itu mereka rindu kepada 4 golongan. Yang mana 4 golongan ini? Yang pertama, talil Quran, yakni orang yang senang membaca Al-Quran, yang gemar. Itu sudah kita bicarakan di minggu yang telah lalu. Kemudian yang kedua, yakni wahafizul lisan. Termasuk orang yang diridui oleh surga adalah orang yang menjaga daripada lidahnya, menjaga daripada pemandirannya. Kenapa? Sebab diri kita disuruh menjaga daripada lidah kita, menjaga daripada pemandiran kita. Bahwasanya lidah ini dia termasuk adalah panca indera yang sangat utama di dalam diri manusia tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ma khalaqallahu fil insan abdala minal lisan. Tidak adalah Allah ciptakan pada manusia itu yang lebih utama daripada lisannya. Nah, jadi yang namanya lisan ini tadi, bila mana kita bisa menjaganya, akan memberikan suatu kemanfaatan bagi kita. Salah kita menggunakannya, maka akan menimbulkan suatu bahaya bagi pemiliknya. Makanya Jasirin apa mengatakan yudkhilul jannata wa yudkhilun nara fasdunhu fa innahu qalbun aqurun. Lidah itu ya Rasulullah, ia bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah.
tapi jangan kada ingat dua, bahwasanya lidah ini bisa memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah. Maka daripada itu jaga lidah ini, sebab lidah ini seperti kayak anjing gila. Anjing enggak mau berandai lah. Bila kalian bisa menjaga kita, berpandir terus, berpandir terus. Nambah pandir ini kan beri manfaat. Yang lebih membahayakan lagi, ada sekiranya seseorang itu hadir majelis ilmu. Nah, majelis ilmu nah. Ketika ia menghadiri majelis ilmu, bukannya ia mendengar daripada apa-apa yang dikatakan di dalam majelis tersebut, tapi justru ia malah ngobrol. Nah, yang ngobrol membayangkan. Andai sekiranya seseorang tersebut meninggal dunia, maka orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa jadi beratnya kayak itu tadi? Sampai su'ul khatimah dikatakan apa? Jangankan ia hendak ngobrol, jangankan ia hendak berpandir, sedangkan seseorang yang membaca suatu amalan, untuk warimut apa kan baca apa sampai dari majelis ada boleh, ada apa ada boleh. Kenapa? Sebab yang kita hadapi, yang kita dengar lebih besar pahalanya ketimbang daripada amalan yang kita baca pada waktu itu. Bayangkan demikian. Dan dikatakan yang paling kita menghadiri majelis daripada di bulan Ramadan ini bagi keadaannya yang kalau ya Rasulullah man hadara majlis ilmi di Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli kadamin ibadat sanatin. Barang siapa yang menghadiri suatu majelis ilmu, apalagi majelis tersebut terjadi di bulan Ramadan, nah hadirnya, maka apa yang Rasul mengatakan, maka Allah akan mencatat bagi setiap langkah yang digerakkan oleh seseorang tersebut ketika ia menuju suatu majelis ilmu sama nilainya kayak beribadah setahun. Ya, kita beramalan belum tentu lagi terima oleh Allah Ta'ala amalan kita. Nah, apalagi istimewanya lagi, bahkan dia Nabi mengatakan lagi apa? Selain itu lagi, selain demikian wa yakunu ma'ita al-arsi, dan ulang tersebut nantinya ujar Nabi Nabak akan bersamaku nantinya di bawah naungan arsy-Nya Allah Ta'ala. Nah, jadi alangkah bagusnya umpamanya orang tersebut ketimbang yang ngobrol, ketimbang yang berpandir, bagus sudah muring. Asal jangan istilah barabah jauh nyawa kalau guring munjul sampai tak keluar lahar berdesan lihat sangkan di dina bagusnya itu tuh bagusnya itu. Makanya ada satu kitab di mana Allah Ta'ala menyuruh para malaikatnya, wahai malaikatku, cari orang-orang di mana mereka itu senantiasa berkumpul dalam suatu majelis. Maka mencari malaikat. Ketika dicari malaikat suatu majelis, ada melihat di majelis tadi, di kumpulan majelis tadi ada satu orang mengkaburingi di dunia. Ini ada manusia yang kata ya Ustaz. Guring di rumah, ya lah. Bila biasanya guring di rumah sih apa guring? Padahal di rumah apa kurangnya? Wadah barabah, spring bed, nang jiar bayi barabah, tinggal kepalanya kita tinggal. Maksudnya nyamannya dah, ya lah. AC, nyamannya. Tapi sih tinggal rumah kalau guring, menjeling aja matanya. Tapi begitu sih dalam majelis, majelis ilmu. Hanya dia mau mulai nih mu'alimnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dinyanyikan di mata sendiri ya lah. Ada apa itulah? Ada. Dinyanyinya ada.
Ada wadi umat ada sini ya Allah, ternyata ada tuh ya Allah. Iya anta. Makanya kita di majelisnya dikatakan dalam satu cerita tuh, yang namanya iblis, yang namanya syaitan, ketika melihat dengan umatnya Rasulullah berkumpul dalam satu majelis itu dia berhitan. Sehingga saking geritannya apa? Diulahnya daripada orang-orang yang hadir itu. Ketika ini ma'amur dengan debu-debu di hamurnya, karena maha orang-orang mengatakan pada waktu itu, maka mengantuk. Di sisi lain pulang, bila tahan dihamurinya dengan debu, nama pulang, lalu orang tersebut pulang apa? Dilemparinya dengan kain duri-duri itu. Sehingga bila duduknya kalau supaya orang baperannya berat, gelisah, aneh. Dia gelisah benar. Ya Allah, pokoknya padahal cara mereka adalah masih dia satu mati dia cuma gelisah duduk mana, imbas menonton TV tenang benar, khusyuk benar, terkadang berbuyar dari mata menangis, terkadang bisa beriak-beriak saluman, saking menghayatinya tadi. Dan di sisi lain orang mengajak berpandar di majelis ilmu, berarti orang itu ditiup oleh syaitan dan iblis menguntungnya sehingga dia berpandir terus. Berpandir dengan cara masih berpandir juga. Hampir sih dia tapi juga sih tidak. Kan ada orang misalnya ada. Ini anak kita tuh lah. Kalau aneh bujur tak, kenapa deh? Jadi nang demikian jadi kita bujur-bujur menjaga sebab bahaya benar dengan lidah kita ini. Bila mana kita salah menggunakannya sehingga menimbulkan nantinya kerugian dengan diri kita. Dan bahkan dipadahkan nama dengan lidah kita ini dipadahkan lidah ini seperti pisau nang mata dua, yang mana bisa melukai, bisa memberi manfaat. Bila mana kita bisa menggunakannya dengan baik akan memberi manfaat bagi orang tersebut. Tapi bila salah kita menggunakannya mencederakan dengan kita. Makanya dia peribahasa apa? Mulutmu harimau. Nah itu bang tadi. Ini tadi. Cuma ulun yakin bang di bulan Ramadan ini pasti terjaga bertaan. Nang subuh-subuh sudah kuyak-kuyak tujuh mamai. Begitu bulan puasa ni sini tu momen ingat sini aku di sini puasa ni, boy itu hilang benar bala puasa, ya lah, mana momen ini. Jadi yang utama adalah orang yang dirindui oleh surga adalah orang tersebut memelihara, menjaga pemameran yang menjaga lidahnya agar jangan sampai menyakiti dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita tadi kita rajin sembahyang berjamaah, rajin kita mengawin tahajud, rajin kita mengawin sembahyang duha. Pokoknya masalah sunat-sunat itu beres selesai oleh sendiri. Orangnya pulang apa? Orangnya pulang pemberian benar. Walaupun memamai dulu. Mana? Ada nakata. Nah ini ada. Jadi nakata ini ada hadisnya. Belum baca Arabnya, bahasa Indonesianya aja lah. Pernah sahabat yang nanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ada yang Rasulullah seorang perempuan, orangnya ibadah, orang masalah sunat itu digawi sebentar, tahajud diamalkannya, sembahyang duha menjadi rutinannya sudah. Kemudian apalagi orangnya dermawan apa masalah, cuma pilihnya memberi bermuntang, main dulu, tapi memberi juga bangunannya cuma main dulu. Lalu pakai ini, orang pakai ini, kenapa dia sedang ini? Perempuan seperti itu wahya finnar, nanti masuk ke dalam neraka Allah. Jadi wahya benar pula biar beribadah. Bila kita ada kawan menjaga dengan pemandiran kita membahayakan diri kita.
Sebab yang namanya lidah ini tadinya pantang ke sini, ya lah. Ada fisik ada di dalam ini dihantamnya. Sehingga orang sakit hati itu terkadang bisa sampai ke mati. Maharib saking apa sakitnya hati orang. Jelas tak? Nah, makanya orang terkadang tuh nampak saking sidin sariknya sidin, pokoknya sidin aku ada rela, aku je sidin. Dunia akhirat ada rela tentang aku je. Nah, saking apa orang sangkal dengan orang itu. Sebab kenapa? Sebab pemandangan kita. Nah ini tadi. Jadi jangan sampai demikian dari terjadi dengan kita. Sebab apa yang kita gawi, apa yang kita perbuat kita akan sirna dengan tanpa memberi manfaat bagi diri kita itu merugikan dengan diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya termasuk daripada orang-orang yang dirindui oleh surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an. Siapa mereka? Orang-orang yang berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Membukakan orang, tanya membukakan di langgar kan, entahnya membukakan di rumahnya kan, wajib membukakan. Kenapa jadi dirindui oleh surga? Sebab dikatakan oleh Rasulullah, man fattara bihi sha'iman kana lahu 'itqu raqabatin wa maghfiratun lidzunubihi. Barang siapa yang membukakannya dengan orang-orang yang berpuasa, maka bagi dirinya itu mendapat suatu kebebasan daripada siksanya Allah, dan orang tersebut akan mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Diampuni orang itu tadi membukakan. Maka ketika Rasulullah mengucap demikian tadi, menyauti sahabat, ujar sahabat apa? Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-sa'imah. Wahai Rasulullah, tidak adalah bagi kami yang ada adanya. Kadang mesti kita sebenarnya kau membukakan orang dengan membukakan makanan. Nah, kita terkadang dan terbayang Rasulullah pasti terbatok bila membukakan, pasti makan. Nah, ini kita padahal ada demikian maka itu mesti juga ibarat anak menjelung sabuting aku gitu. Berapa wadah sabuting seorang bomanya salah aja ya Allah, ada masalahnya. Cuma orang ini terkadang tuh apa gengsinya. Nah, dimana mau ulang ya nah. Undang orang soalnya bayar membukakan haro aku sabuting dia. Rumah sebiji. Cuma dampaunya nah, kata ya Allah dah. Dampaunya udah baik ya Allah. Beda buka gimana dalamnya? Oh kawan nih, sama sangat padam udah baik ya Allah. Ini kalinya tuh kayak dibuka ada belum beruntung ya. Nah ini kamu lihat juga banyak yang belum beruntungnya gitu. Dan adanya. Nah ini maka ketika diucapkan demikian, ujar Rasulullah menyampaikan apa? Yu'tillahu hada sawaba liman yufattiru sha'iman ala maskatin labanin aw kamalatin aw syarbatil ma'i. Jadi ujar Rasulullah menjawabkan para sahabat, Allah Ta'ala itu akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mananya membukakan yang orang-orang tadi, walaupun yang membukakan orang tadi dia nampak sebiji kurma. Nah, dia bilang ya Allah, wala sebiji kurma. Wah ini murah jauh kurma kita, bukan rasanya enggak. Kita sebelum pesanan itu ya lah. Mungkin kita memberi orang, membiarkan orang tuh kurma itu kan kecil. Ini kebanyakan kita bagi kurma, melihat dua itu salah untuk
Ini sunnahnya itu ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, jadi ganjil-ganjil. Jangan oleh mamalar pulang, oleh dia harus ganjil sabalah ya menggari sebelah. Iya lah. Nah, 1,5 ya adanya sabalah adanya. Kalau tanggal pulang ya lebih sedikit salah dia. Walau sebiji kurmanya Rasulullah. Kalau ada awalnya apa? Seteguk air putih. Nah, ini kan seteguk lagi nih. Bagailah sudah disiapakan. Nyaman nih kayaknya nih. Ini nggak es kurang lah. Apa? Hilang haus. Nah. Kemudian apa lagi? Kalau memang nggak ada, boleh sekecap susu. Mau berulang sekecap tadi. Nah, dia akan nah, paletakan. Mengkuror dia lah. Kemudian sampai kata harap dia terkenal, bukan sembahyang juga. Apalagi baca banyak ya lah. Sudah membaca Yasin, bertahlilan, panjang pulang. Soalnya harap dicapnya susun untuk iya lah, mengatakan pulang kan. Jadi nangka itu tadi Nabi nambah nilainya itu sama pahalanya dengan apa yang Allah berikan bagi orang-orang yang kita butuhkan tadi, dengan tanpa mengurangi daripada nilai pahala orang tersebut tadi. Ya. Jadi bujur-bujur halat bagus. Ya kalau tadi itu baik benar tak? Maka daripada itu kita menggunakannya waktu Allah berikan ini sebaik-baiknya. Kayak apa caranya supaya kita dapat meraih suatu keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ada merugiakan kena dengan diri kita tadi. Jadi orang kan ada lomba, ada yang mengutarakan apa nih, seotak aqua atau prop, ya Allah rajinlah sadus, nah sadus bahwa dia nak salah aja siapa. Ada juga orang yang terkadang menukarkan kurma bandakan dia. Kalau di negara Brunei Darussalam tadi ya, ini yang membukakan ini langsung sultannya maksudnya. Jadi bila membukakan ini ibaratnya kayak namanya kurma bandakannya mudah saja dibubulik aja, makan situ selalu sama uasnya. Minyak karung menurut bandaknya di muka lawang. Betul. Orang memberikan sedekah. Jadi bila kita menyumbangnya orang ke baju dapat dua pahalanya yang orang ya ada di situ. Artinya itu halal menggunakan. Menurut kita kadang-kadang dia hendak kita. Anda ibu betul ini haram punya milik saja. Nah, ada ini enggak. Iyalah, ini begitu nih aneh benar ya lah. Kenapa jadi segi aktifnya pertama kali waktu belum pernah datang ke sana, ulun kan waktu itu waktu laksana pun nukar sebuah kopi. Wah, kalau nanti ya anyar kalau pokoknya ngarang kita nih tangkan hilang pasang plastik keluar aja ke dalam pada mesin bawah. Ya. Begitu sudah di Kuala Lumpur sampai di Brunei Darussalam, begitu renang masuk ke masjid itu, anak membungkus selon. Jadi dia kalau nonton, besar apa aja nak, ajar sini mana yang membungkusnya? Dulu kita hilang, suatu nih kita dijamin di sini gak hilang. Bila hilang ya tidak, mana? Ini lama cuma menolong nih. Ayo aja sini nih. Ternyata kan ditinggal di anak dasar pada hilang. Oleh kenapa? Rupanya baik dompet kurang, jam kurang, tenaga tiga apa kita ada dekat di papan pengumuman mana ada nanti. Bila maksa ampunnya, pada dia menjadi ampun ambil. Cuma jangan coba-coba nama dusta. Coba misalnya termasuk keras, namanya nih. Nah, peraturan ini termasuk keras betul orangnya, namanya. Nah, jadi kan mau menghilangkan wadah kita, mungkin dilihat bening, jangan kami itu. Sandal yang kita tinggi bisa hilang ya Pak. Nah harganya 8.000, 10.000 itu ya lah. Ini Pak kita nih. Ahli bujur ya Allah, dia yang itu aman, nyaman ya Allah. Nah ini. Jadi bujur-bujur kita aman, masjidnya nyaman, pulang. Karena pulang begitu kan di sembahyang turun,
nasi bagi orang masuk makanan pulang nyamannya tuh nah mana sih bikin nasi bungkus orang sana menyembat nasi katok gitu. Nah mun kayak kita kan nyembat nasi kucing kadang orang benar ya Allah mendengar gitu benar nah nasi kucing jadi lah ya Allah itu Allah lah di sana nasi katok orang menyambat nah ya nasi bungkus kayak kita ada ini jadi bagus orang bahagia segala macam ada pun kita ini terkadang bilanya ada kesempatan diberi sebuting anak pulang 2 buting dapat dong nyimpan pulang anak pulang 3 buting ini aja kak yang gitu lah tadi ada artinya apa cukup gak seluruh hadir gitu aja menikmatinya sisanya kan nang belum lagi nah jadi kan luar biasa menyakawa itu padahal nang kayak itu gitu seperti amun kawa ya Allah lah menyakawa makanya kita menggunakan hal demikian tadi bujur-bujur menjadi kemanfaatan. Bila hendak kita diridhoi oleh surganya Allah, ada kita memiliki suatu kelebihan, maka jangan sampai apa yang kita miliki itu tadi kita mencoba memalarakannya. Sebab kenapa? Nah demikian tadi sebetulnya adalah merugikan dengan diri kita sendiri. Makanya kan dikatakan orang-orang yang dermawan yang ibaratnya apa menggunakan dengan harta yang dimilikinya tadi itu dapat mendatangkan suatu keuntungan mendatangkan daripada ridhanya Allah. Sebab dia Rasulullah mengatakan adalah orang yang dermawan itu adalah orang yang asyakhiyu qaribun minallah qaribun min rahmatihi ba'idun min azabihi. Orang yang dermawan, orang yang menggunakan daripada hartanya dengan sebaik-baiknya itu orangnya adalah kena parak dengan Allah, parak dengan rahmatnya Allah, jauh daripada ajarnya. Ini harus sama lagi umpamanya nih ada nomor donatur kayak kita nih donatur kan atau ada yang tukang bagi sel-sel kayak kita ya Allah itu umpamanya donatur nih tadi sini kita turun tapi sini donatur nih namun jadi lengkap walaupun sini kita turun maka akan mendapatkan nilai yang pahala yang sama yang Allah berikan kepada orang tersebut. Termasuk bila mana kita melihat banyak ada video bagus atau kata-kata yang bagus namun mengandung hikmah segala macam, maka jangan kita boleh menyerahkan. Sebab hal demikian itu menjadi pundi-pundi amal kebaikan biasa kita. Ini kadang-kadang dia tidak aneh-aneh, nang tidak ada kawan ya, itu nang katuju dikatujui dia nang itu nang di like, nah itu nang dibagiakan, padahal ada memberi manfaat menjadi kita rugi. Andai kita tadi menggunakan dosa, karena juga kita ada. Nanti tadi, karena juga oleh kenapa? Sebab yang demikian itu adalah termasuk daripada kesalahan dengan diri kita sendiri. Maka daripada itu kita melihat yang apa yang kita bagi dan apa yang kita lihat, apa yang memberi manfaat atau ada. Bila yang memberi manfaat jangan kita memalarakan demikian tadi. Kayak kita banyak bermajelis tiap hari, mulai Senin lah, Senin, Selasa, Rabu, ya Allah. Nah ini kan, bila jangan kau mulai kawanan, nah datangnya majelis dapat sudah kita pahalanya tenang. Nanti nampak pahala dobel kita dapat tadi. Nah, kita bawai tetangga, kita bawai kawan-kawan kita nang lain-lain. Maka apa yang kita berbuat tadi akan dinilai oleh Allah Ta'ala di sisinya dengan suatu pahala yang besar, sehingga dia nanti akan dapat menikmatinya paling tidak dikala di akhir hidupnya nanti ketika ini hendak sakaratul maut. Ulah sakaratul maut kena biar menyari di dalam kantor. Makanya biar melihat orang mati itu dan melihat orang mati itu duduk ke bawah, ke atas ke rumah tanah, tapi ke atas. Lihat kenapa? Sebab keadaan orang yang meninggal itu diputar perjalanan daripada kisah hidupnya tadi.
di mana berhentinya, apakah dalam keadaan baik atau ada, itu tergantung dengan hanya bisa membawa dengan keadaan dirinya tersebut. Maka daripada itu kita senantiasa berharap, walaupun amal yang sedikit kita amalkan, namun kita senantiasa berharap curah rahmat ampunannya Allah Ta'ala senantiasa diberikannya kepada kita semua, baik dikala kita di dalam hidup, terlebih lagi ketika di akhir hayat kita, ketika kita berada di dalam kubur, menanti datang tibanya hari kiamat. Mungkin ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.